Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya Lydia Safitri dengan NIM 2330403030. Saya Nurul Fikri dengan NIM 2330403047. Saya Naimatul Huda dengan NIM 2330403039. Kami akan menampilkan dan menjelaskan tentang aset tetap. Halo, saya Lydia Safitri dengan NIM 2330403030. Saya akan menjelaskan materi kami tentang aset tetap. Materi yang pertama yaitu definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen, seperti tanah, bangunan, gedung, dan peralatan. Tidak ada aturan standar menyangkut usia minimum yang diperlukan bagi suatu aktiva agar bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap. Banyak definisi tentang aset tetap menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut PSAK, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Yang kedua yaitu menurut Warren et al. Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Yang ketiga yaitu menurut Rudianto. Aset tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Berdasarkan definisi berbagai sumber di atas tentang aset tetap, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan suatu aset yang mempunyai bentuk fisik, mempunyai nilai yang relatif besar, dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasi normal perusahaan sehari-hari serta tidak untuk diperjualbelikan, dan bersifat permanen atau mempunyai masa guna lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap adalah aset berwujud. Yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu yang pertama, aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah, bangunan, berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik, yang merupakan aset tak berwujud. Yang kedua, aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Yang ketiga, aset termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Materi yang kedua yaitu kriteria utama pengakuan aset tetap. Aset tetap mempunyai beberapa karakteristik. Berikut beberapa definisi karakteristik aset tetap dari berbagai sumber. Yang pertama, Firdaus Adunia menyatakan bahwa karakteristik aset tetap yaitu yang pertama, maksud perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, umur atau jangka waktu pemakaiannya yang lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, bahwa pengeluaran untuk aktiva tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan tersebut. Dalam perolehannya, perusahaan harus membuat kebijakan keuangan atau akuntansi mengenai nilai atau jumlah minimum pengeluaran yang dapat dikapitalisasi atau yang dianggap sebagai pengeluaran barang modal. Sedangkan menurut Ahmad Tajon mengungkapkan beberapa karakteristik aset tetap, yaitu yang pertama, dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual. Yang kedua, memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu siklus operasi normal. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik. Karakter ini untuk membedakan aktiva tak berwujud. Yang keempat, mempunyai nilai yang material. Berdasarkan definisi berbagai sumber di atas tentang karakteristik aset tetap, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, aset tetap mempunyai wujud atau bentuk fisik.
Yang kedua, digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Yang keempat, tidak untuk diperjualbelikan. Yang kelima, mempunyai nilai yang sangat material. Materi yang ketiga yaitu pengukuran biaya perolehan awal aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehannya, termasuk biaya import, pajak yang pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga yaitu estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah yang pertama, biaya imbalan kerja seperti yang telah didefinisikan dalam PSAK 24 imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan lahan untuk pabrik. Yang ketiga, biaya penanganan dan penyerahan awal. Yang keempat, biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Yang keenam yaitu komisi profesional. Apabila entitas memiliki aset tetap dan atas kepemilikan aset tetap tersebut terdapat kewajiban bagi entitas untuk membongkar atau memindahkan atau merestorasi aset tetap tersebut pada akhir masa manfaatnya. Dalam ISAK 9 perubahan aset tetap, kewajiban aktivitas purna operasi rotasi dan kewajiban serupa kewajiban tersebut diartikan sebagai aktivitas purna operasi restorasi dan kewajiban yang serupa. Pada saat perolehan aset tersebut maka harus diestimasi dan dihitung nilai kininya dan biaya sehubungan dengan pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan biaya restorasi aset tetap tersebut. Nilai tersebut kemudian ditambahkan pada biaya perolehan aset tetap. Total biaya perolehan termasuk estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan biaya restorasi aset tetap akan disusun selama estimasi masa manfaatnya. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Jika pembayaran untuk suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan dalam PSAK nomor 26. Aset tetap dapat diperoleh perusahaan dengan berbagai cara menurut Teddy Sulistiawan. Di antaranya adalah yang pertama pembelian tunai, yang kedua pembelian dengan angsuran atau kredit, yang ketiga perolehan dengan cara pertukaran, yang keempat perolehan dengan membangun sendiri, yang kelima penerbitan surat berharga, yang keenam diperoleh dari sumbangan, yang ketujuh sewa guna usaha. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu pengukuran setelah dari aset tetap. Setelah perolehan PSAK nomor 16 mengakui adanya dua metode dalam perlakuan akuntansi aset tetap tersebut. Yang pertama, metode biaya. Metode biaya adalah modal yang selama ini kita kenal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua, metode revaluasi. Setelah pengukuran sebagai aset tetap yang dinilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan ketentuan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan nilai wajar pada tanggal neraca.
Standar tidak mengharuskan revaluasi melakukan setiap tahun. Frekuensi revaluasi tergantung pada pengerakan nilai wajar dari aset tetap. Apa yang dimaksud dengan nilai wajar? Menurut PASK nomor 16, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan satu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Nilai wajar dari aset tetap seperti tanah, bangunan, pabrik, dan peralatan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai. Namun entitas dapat mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan. PASK nomor 16 menyebutkan bahwa penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset tidak digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu penyusutan aset tetap. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan. Seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Contohnya, komponen-komponen dari pesawat terbang seperti badan pesawat dan mesin pesawat memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan dan juga umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset tetap dapat lebih pendek dari umur fisiknya, misalnya karena manajemen dari entitas mempunyai kebijakan untuk melepaskan aset tetap setelah jangka waktu tertentu. Berikut adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset. Yang pertama, perkiraan daya pakai dari aset yang bersangkutan. Daya pakai atau daya guna tersebut dinilai dengan merujuk pada perkiraan kapasitas atau kemampuan fisik aset tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua, perkiraan tingkat kehausan fisik yang bergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut seperti jumlah pemeliharaan, penggunaan aset, dan pemrograman pemeliharaan aset dan perawatannya. Yang ketiga, kehausan teknis dan kehausan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi. Yang keempat, pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu seperti berakhirnya waktu penggunaan sehubungan dengan sewa. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan aset diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi taksiran biaya perolehan. Terdapat beberapa alternatif metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus, yang kedua metode jumlah unit. Metode penyusutan yang dipilih oleh entitas harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi, manfaat ekonomis masa depan dari aset perolehan entitas. Selanjutnya, materi yang keenam, penyajian dan pengungkapan aset tetap. Menurut Martani, aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan di bagian aset tidak lancar. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercayakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. Menurut PASK nomor 1 dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Ernawati 2014 menyatakan bahwa di neraca aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut, dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap. Dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Setiap jenis aset tetap seperti tanah, bangunan, investasi kantor, dan lain sebagainya dinyatakan dalam posisi laporan keuangan secara terpisah atau terinci dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, aset tetap dirinci menurut jenisnya seperti tanah, kendaraan, dan lain-lain.
Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurangan terhadap aset tetap baik secara tersendiri, menurut jenisnya atau keseluruhan, dan ada baiknya dibuatkan rincian harga perolehan masing-masing penyusutannya. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. Yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau pelepasan lainnya. Akuisisi melalui penggabungan usaha, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau di jurnal balik secara langsung pada ekuitas sesuai PSAK nomor 48. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi sesuai PSAK nomor 48. Rugi penurunan nilai yang di jurnal balik dalam laporan laba rugi sesuai PSAK nomor 48 jika ada penyusutan selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor, dan perubahan lain. Laporan keuangan juga mengungkapkan satu, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Dan jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif. Pemilihan metode penyusutan dari estimasi umur manfaat aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat aset atau tarif penyusutan memberi informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mereview kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Materi yang ketujuh, penghentian pengakuan dan pelepasan aset tetap. PSAK 16 Revisi 2016 menyatakan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya. 1. Pada saat pelepasan. 2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama penjualan aset tetap, yang kedua penghapusan aset tetap dari semua rekening yang bersangkutan, yang ketiga disewakan dalam sewa pembiayaan atau disumbangkan, yang ketiga pertukaran aset tetap sejenis atau tidak sejenis. Kecuali PSAK 30 sewa mengharuskan pengakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa balik dan keuntungan kerugian aset tetap yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil penetapan neto jika ada dan jumlah tercatatnya.